Halo, nama gua Adit, bisa dipanggil Kentung, Kebo, banyak lah aliasnya. Gua tinggal di Depok. Saat ini sih gua lagi pulang kampung ya, di daerah Menes. Dan ini gua lagi sama adik gua nih, ada sepupu lebih tepatnya sih. Nama gue Erlangga, ya biasa dipanggil Lang. Gue di sini juga punya YouTube, akun YouTube-nya yaitu Lucky TV. Biasa sama teman-teman juga di sini. Dan ini kakak gue paling besar lah. Sama keluarga besar, sama Oh keluarga iya iya, gede, kan? siap. Ini kebetulan lagi di Menes nih lah. Iya, Mungkin banyak sebagian orang nggak tahu Menes itu di mana, ya kan? pasti belum tahu. Menes itu kecamatan apa kabupaten atau kelurahan atau apa, boleh dikasih tahu ke pemirsanya YouTube Bang Al? Siap. Kalau dulu tuh Menesnya itu disebutnya Kawadanan, Kawadanan Menes. Jadi lingkup Menes itu luas dulunya. Ada dulu, sekarang jadi kecamatan juga, yaitu kecamatan Cisata, Cikedal, sama Jiput. Jiput juga pernah jadi bagian Menes. Jadi sekarang Jiput udah kebagi-bagi. Perluasan Iya, wilayah lah iya, ya. jadi dibagi-bagi karena emang terlalu luas Menes ya. Jadi karena terlalu luas, jadi dibagi-bagi. Sekarang ada Cisata, Jiput, dan sama Cikedal juga. Terus ada juga cagar yang emang cagar budaya yang sekarang ada di dekat alun-alun Menes ya. Itu ada Kawadanan, Kawadanan Menes. Jadi Kawadanan itu kayak tempat, kalau misalkan dulu, kalau misalkan sekarang ya, kantor bupati. Oh, Itu peninggalan zaman Belanda juga, peninggalan zaman Belanda. bangunannya? Iya, peninggalan zaman Belanda. Sampai sekarang itu masih dilestarikan. Sekarang masih dipakai sama orang-orang ya, semuanya juga bisa pakai gitu. Kayak acara hajatan, acara kayak dulu pernah ada acara pencak silat juga banyak. Nah, kalau mengenai yang kayak gitu-gitu ya, biasanya kegiatan masyarakat di Kota Menes sendiri itu apa aja sih? Karena kan orang mungkin tahu Banten tuh terkenal dengan debus. Iya. Nah, sementara masih banyak kegiatan lainnya gitu kan, kayak kemarin nih Hmm. pas gua pulang kampung tuh ternyata ada yang namanya kuda kepang. Itu biasanya tujuan untuk apa sih kuda kepang tuh? Ya tujuannya kayak sekedar hiburan sih ya kalau di sini. Terus juga ada juga kalau misalkan kurang lengkap rasanya kalau hitanan nggak ada kuda kepang kayak gitu. Semacam kuda lumping kali. Iya, semacam kuda lumping. Kalau Berarti misalkan makan beling dong. enggak juga, enggak. kadang-kadang makan daun gitu. Kalau di sini mah mungkin kalau acara makan beling itu acara ketika debusan setelah arak-arakan gitu ya, arak-arakan kuda kepang gitu ya. Biasanya keliling kampung atau misalkan bisa jadi keliling alun-alun itu di Menes gitu. Tapi kalau misalkan di nggak sanggup gitu ya kuda lumpingnya atau gimana, kuda kepangnya paling acara ngeliling kampung doang gitu. Cuma segitu doang sih. Nah, selain kita ngomongin masalah kebudayaan di Menes ya, di Menes tuh masih masuk Banten lah ya. Mungkin kadang-kadang orang tuh nggak tahu. Orang tuh banyak yang nanya ke gue nih, kalau di Depok nih, di kampung lu di mana sih gitu kan? Di Menes, Menes tuh di mana sih gitu kan? Paling gue cuman bilang patokannya dekat Pantai Carita gitu kan. Sementara orang-orang pada nggak tahu. Biar orang-orang pada tahu nih, Menes nih ya, Ya. punya kebudayaan, kan banyak kebudayaan nih di Menes sendiri. Selain debus, kuda kepang, apalagi tuh? Ada juga sebutin aja gitu maksudnya. makanan khas Menes tuh. Ada balok Menes tuh ya, kayak terus ada emping Menes. Biasanya sebelum masuk Menes itu ada tuh di daerah Cikanas ya, daerah desa di kampung Cikanas itu ada yang jualan emping, ada terpawang jas gitu kayak apa sih namanya? Kalau balihonya gitu tuh. Ya emping Menes Untuk gitu. kulinernya ya. Ya untuk kulinernya. Terus ada balok Menes juga gitu. Sama ini nih yang kita tahu biasanya kalau orang Sunda. Sunda lah, yang Menes kan masuk ke Sunda lah. Demen tuh sama yang namanya sambal. Ada nggak sih ciri khas sambal di Menes tuh? Maksudnya Sambal. sambal apa? Misalkan mungkin di Bali ada sambal mata gitu kan. Kalau di sini sih sambal honje yang terkenal mah. Honje. Oh iya, sambal honje. Sambal honje itu sambal kecombrang. Ya, kecombrang tau nggak? Combrang nggak tahu gua. Cuma gua tahu Kecombrang, pokoknya itu sambal honje. Biasanya dibuatnya kayak dipasnya nih ya, makan pakai ikan asin. Terus rasanya kurang kalau misalkan makan ikan asin, sayur asem, kalau nggak ada sambal kecombrangnya itu. Nah itu, yang bikin pelengkap itu sambal kecombrang itu. Pokoknya nggak lengkap lah kalau misalkan nggak ada sambal kecombrang gitu. Nah, kalau kan udah ada
dari segi kuliner udah ada sambal konjeng, terus emping mungkin sebagian orang udah pada tahu udah pada tahu ya. Yang terbuat dari buah melinjo gitu kan. Kue balok, cuman kita nggak ada contohnya nih sekarang. Kue balok ya, nanti jangan disalahartikan ya kalau misalkan balok kan ya. Kalian tuh kan bener-bener kayak keras banget gitu. Enggak, sebenarnya balok tuh dibuat dari apa sih namanya? Singkong yang emang dihalusin sampai halus, terus ya dikasih buah kelapa gitu kayak dijadiin serundeng. Karena kan orang suka bercanda tuh, orang Banten biasa makan balok dong, ya kan? Nah, yang ternyata kue balok itu cuman dari singkong. Cuman istilahnya doang kue balok gitu. Nah, selain dari kuliner, kebudayaan, destinasi wisata yang ada di sini di mana? Dekat gitu, biar orang tahu nih. Misalkan, oke lah Pantai Carita, Anyer, Karangbolong mungkin semua orang pada tahu gitu kan. Tetapi kan ada sebagian yang belum tahu, kayak Pemandian Citaman, Ciunjuran, terus mungkin banyak lah destinasi wisata di sini. Boleh disebutin nggak sih satu-satu dan tempatnya, lokasinya di mana? Kalau gue satu-satu nih ya sebutin. Kalau misalkan yang daerah deket aja Menes gitu ya. Ada juga di Menes nih. Kalau misalkan di Menesnya aja nih, ada yang namanya penjara Belanda yang di alun-alun. Tapi sekarang udah nggak kerawat sih ya. Kalau misalkan dirawat mah mungkin itu jadi cagar budaya lah sekarang juga. Maksudnya kalau misalkan dirawat itu jadi destinasi wisata gitu. Tapi emang udah kerawat jadi terbengkalai. Terus ada lagi buat pemandian kayak Citaman itu ada juga batu goongnya. Batu goong tuh apa? Nah, batu goong itu batunya yang mirip alat musik yang ada di gamelan. Ya, alat musik gong gitu. Bener-bener kayak gong gitu yang dibikin biasanya gitu. Tapi ini dibuat dari batu gitu. Mungkin itu peninggalan zaman dulu. Nah, itu udah jadi cagar budaya juga. Terus ada lagi, kalau misalkan deket-deket lagi arah mau ke sana, ada lagi Cikoromoy. Nah, Cikoromoy itu di situ ada lagi tempat yang namanya Batu Quran. Nah, Batu Quran itu konon katanya gitu ya. Dulu pernah ada cerita gitu. Jadi ada kayak kiai gitu ya, ataupun misalkan syekh gitu. Dari Mekah gitu ya. Terus dia lewat kayak lorong gitu. Terus nongol-nongol dia ada di situ. Ada di Batu Quran itu, posisi Batu Quran. Karena airnya nggak habis-habis gitu ya, ditutup sama Quran. Ditutup sama kayak Al-Quran, tapi dalam bentuk batu. Nah, sekarang itu jadi tempat wisata Batu Quran. Aku masih kurang paham tuh. Ya. Al-Quran dalam bentuk batu, kemungkinan batu. Tapi ada ayat Al-Quran yang kayak gitu. Nggak tahu ya kalau misalkan kurang lengkapnya. Tapi yang Elang tahu kayak gitu. Kalau yang di daerah mana? Ciunjuran itu katanya kan ada pemandian air panas tuh. Ciunjuran. Kalau misalkan Ciunjuran itu daerah air panas. Kalau ada lagi ya, kalau misalkan di Pandeglang itu ada Cisolong. Cisolong itu terkenal sama air panasnya. Nah, itu tiap weekend atau misalkan mau maghrib nih, setelah maghribnya kayak gini ya, itu biasanya rame kalau misalkan malam, karena emang kan suasananya dingin di Pandeglang tuh ya, emang pegunungan gitu. Jadi cocok lah buat kalian yang pengen ngerendam air panas gitu, kayak di Jepang gitu. Bagus tuh berarti buatan kulit ya. Buatan kulit tuh benar-benar. Nah, itu kalau Citayam itu apa tuh? Citayam enggak? Apa tuh? Apa namanya? Apa sih namanya kayak pemandian Citayam itu? Yang sebelum Anyer itu apa namanya? Citaman. Citaman itu. Gimana tuh? Yang Citaman itu di daerah Jiput. Yang tadi udah disebutin kan, yang ada wisata Batu Goongnya. Itu air yang berasal dari sumber mata air katanya. Sumber mata air, ya emang itu nggak habis-habis. Airnya juga seger gitu ya. Udah dari zaman dulu juga emang tempat wisata favorit sih di daerah sini. Iya, soalnya jadi pas lewat macet banget itu. Udah terkenal banget sih kalau misalkan Citaman itu. Terus air perlu khawatir ya. Walaupun dalam bentukan seperti kolam, tapi dia batunya batu alami dan apa namanya, air langsung dari mata air. Kadang-kadang kan ada tuh pengunjung yang goblok pipis mungkin nggak cepet kamar mandi, terpaksa kencing, jadi nggak usah khawatir. Air kencingnya bakalan ngendep. Jadi langsung ngalir juga. Dan lagian juga di situ mah kalau misalkan kemarau juga nggak pernah kering.
nggak pernah kering sekalipun. Emang misalkan kering bener-bener kemarau, di sini pernah ngalamin kemarau tuh selama 4 bulan apa 3 bulan, 5 bulan gitu ya, 4 bulan apa 5 bulan. Tapi di situ mah emang ada aja gitu airnya, terus ada gede gitu. Tapi sebenarnya destinasi wisata di tempat kita ini sebenarnya banyak ya. Banyak. Carita, Karangbolong, Anyer, Curug Putri. Mungkin ada yang belum tahu Curug Putri. Iya, Curug Putri. Gue juga sebenarnya udah pernah ke sana tapi belum pernah ke curugnya. Karena menurut orang-orang yang gue antar buat ke sana, gue cuma sampai di parkiran ya. Itu pemandangannya view-nya mantep. Iya. Perjalanannya sedikit menyiksa lah. Nah, Curug Kalau Putri. buat orang kayak gue. Ya, Curug Putri itu destinasi wisatanya keren. Kayak ada Grand Canyon-nya. Ada Grand Canyon. Jadi tebing-tebing di pinggirnya. Tapi ada aliran sungainya gitu kayak di bawah itu. Terus buat view foto-foto Instagramable lah. Banyak juga selebritis yang udah pernah ke sana. Terus pernah ada juga tuh My Trip My Adventure. Pernah ke sana juga. Nah, banyak juga ada tuh kalau misalkan daerah kidul lagi, ada daerah selatan, ada yang namanya Pantai Batu Hidung. Jadi Pantai Batu Hidung itu kenapa disebut Pantai Batu Hidung ya? Karena emang itunya pantainya batunya hidung gitu. Batunya hitam. Hidung itu hitam. Iya. Hitam. Terus ada lagi Tanjung Lesung gitu. Tanjung Lesung yang udah terkenal pasti pada tahu ya. Karena emang kemarin banyak yang tahu lah Tanjung Lesung. Iya, karena emang ada Coconut Island dekat lah dari sini. Ya, Coconut Island yang emang baru itu. 10 sampai 15 hari lah. 15 menit. 15 menit. Lama juga 15 hari ya. 30 menitan lah kalau sana. Kalau Ujung Kulon itu jaraknya masih jauh juga ya? Kalau Ujung Kulon dari sini 80 kilo. 80 kilo. Lumayan. Iya, lumayan. Pernah ke sana ke Ujung Kulon, pernah alhamdulillah sekali ya. Lumayan view-nya. Emang masih alami di sana mah. Terus masih belum terjamah lah karena emang aksesnya juga lumayan susah. Tapi kalau misalkan dari daerah Menes ke sananya ke sumurnya udah bagus. Terus ada lagi Pantai Bugel. Pantai Bugel itu pantai yang emang udah terkenal. Jadi gimana ya, Pantai Bugel itu buat camp gitu ya. Kayak hamparan rumput aja, hamparan rumput. Camping-camping iya, gitu ya. Iya, pernah hamparan rumput gitu ya. Terus buat santai-santai gitu, buat itu juga Instagramable gitu tempatnya di situ. Banyak juga. Itu Terus daerah mana tuh? itu di daerah pokoknya arah Tanjung Lesung situ pokoknya. Tanjung Lesung, Iya. nama pantai apa? Pantai Bugel. Pantai Bugel. Pantai Cari di Bugel, Google kalau nggak iya. ada. Pantai Bugel. Bukan Bugel ya, Iya. bukan Bugil. Udah terkenal juga itu Pantai Bugel. Banyak juga selebgram yang di situ. Jadi gue tertarik sama penjara Belanda itu yang nggak dirawat gitu. Jadi sebenarnya itu penjaranya itu letaknya di mana? Di alun-alun. Di alun-alun Menes utara. Ya. Pokoknya di Kantor polisi. ya dekat polsek aja di situ. Dekat komplek polisi aja. Asrama polisi di situ. Pokoknya polisi. Tapi iya. memang masih bisa untuk kunjungan nggak di sana di tahun 2002 ini? 2022 ya, Iya. masih sih, cuman nggak ada, nggak terawat. iya karena nggak terawat, terus nggak ada tour guide-nya juga yang jelasin bahwa itu peninggalan kayak gitu. Tapi ada sih penjelasannya juga, masih alami, masih alami, paling dirawat cuman halaman-halamannya doang gitu. Udah sekarang juga di pinggir-pinggirnya udah ada warung kayak konter gitu. Dulu juga kan pernah Menes tuh dijadiin pasar gitu ya, karena emang ada pembangunan pasar kan sekarang jadi pasar modern gitu. Nah, kalau yang nggak tahu alun-alun Menes mungkin bisa diputer atau cari di YouTube Wiranto ditusuk. Nah itu tuh terkenal tuh. Ya, disitulah alun-alun pokoknya Kota Menes. Penusukan Wiranto itu nggak jauh dari apa sih penjara Belanda itu. Iya. Oh ya dekat itu, cuman jarak 15 meter lah. Sebenarnya aku juga masih agak bingung nih. Gue walaupun kalau pulang kampung ke Paneglang, cuman kita kadang bingung juga antara alun-alun Menes sama alun-alun Paneglang. Nah, kalau alun-alun Paneglang itu di mananya, alun-alun Menes di mananya nih. Nah, orang juga bingung juga iya. tuh, tipu tuh. Alun-alun Menes, ya alun-alun Paneglang itu kan emang pusat kotanya Paneglangnya gitu. Terus bisa bedain juga alun-alun Paneglang tuh emang udah tertata lah rapi gitu. Tapi itu kan terletaknya di kabupaten. Iya. Kabupaten ya. Kalau misalkan apa sih namanya alun-alun Paneglang kan kota lah ibaratnya ini kotanya. Kalau di Menes,
Kalau ini berada di kabupatennya Kota Pandeglang. Tapi fun fact aja nih ya, Ayah. Kalau misalkan emang Menes itu alun-alunnya emang strategis gitu. Strategisnya apa? Jadi pusat ekonomi sekarang. Karena semuanya emang dari entah itu dari Labuan, dari Jiput, dari Cisata, dari mana-mana juga sekarang belanja ke Menes. Karena emang Menes itu kayak apa sih ya? Punya daya tarik tersendiri lah untuk kayak belanja-belanja seperti itu gitu. Nggak kayak yang lain, tapi ada juga Labuan tuh. Labuan juga ada tuh Teluk itu tempat pelelangan ikan. Iya, pelelangan ikan. Nah, itu terkenal juga buat makan-makan gitu, bukan buat makan-makan kita biasa santai. Tapi katanya kan kalau yang di Teluk itu pelelangan itu agak sedikit mahal tuh. Ada lagi tuh katanya yang lebih murah di daerah mana sih? Di Panimbang. Panimbang ada. Apa namanya? Ya sama juga pelelangan kayak gitu. Itu katanya lebih murah itu. Kalau dari itu apa jaraknya dari tadi pelelangan itu jaraknya ke Panimbang itu jauh atau gimana? Jauh, lumayan lah, sekitaran 1 jam atau misalkan 40 menitan lah paling cepat. Iya. 40 menit jalan. Agak tertarik juga tuh masalah alun-alun Menes ini kan yang sebenarnya belum gua review juga alun-alun Menes itu. Sampai sekarang itu masih begitu-gitu aja, kenapa itu kira-kira tuh? Alun Menes itu. Karena emang mungkin pemerintahan kotanya juga emang kurang peduli juga, tapi sekarang ada penataan lah, lumayan agak sedikit ditata juga. Kemarin juga baru diperbaiki jalannya juga, terus alun-alunnya juga udah repaint lah, dicat lagi gitu, udah diperbaiki. Berarti kalau untuk destinasi wisata kita tuh kaya ya? Iya, kaya. Kita ada untuk wilayah Banten tuh ada, tadi udah sering lah kita sebutin, Anyer, Karangbolong, Carita, Pantai Matahari, Curug Putri, Taman, Cihunjuran. Dari Banten semuanya, ibaratnya sebanten aja nih ya, paling banyak wisatanya itu ada di Pandeglang. Ada di Pandeglang pokoknya. Intinya Pandeglang itu banyak tempat wisatanya. Kalian tinggal pilih aja, mau dari ujung Carita sampai ujung Kulon. Itu punya Pandeglang semua ibaratnya. Lagian tinggal pilih aja sama kalian. Mau itu kalian destinasi ke Curug Putri ya, letaknya ada di Carita pokoknya. Terus mau itu kalian ke Citaman Pemandian, itu kalau misalkan kalian pengen asli yang namanya adem gitu ya, adem di Citaman itu boleh gitu. Terus mau ke ujung Kulon kalian lihat badak gitu ya, boleh ke ujung Kulon, tapi jaraknya lumayan agak jauh gitu ya. Terus ada lagi yang emang di Sumur gitu, Pulau Umang. Nah, Pulau Badul, Pulau Badul. Iya, terus ada lagi Pulau Liwungan. Itu banyak pulau-pulau. Nah, kalau misalkan destinasi pulau juga di sini kebilangnya murah. Termasuk murah. Sekali jalan itu lumayan lah, ibaratnya cuman 200.000 gitu. Untuk satu orang. 200.000, murah banget gitu, ibaratnya satu orang 200.000 gitu, udah dapet safety first gitu apa gitu ya. Enak, jadi bolak-balik 200.000 itu satu orang, lumayan lah gitu. Pantainya juga nggak kalah ini, karena emang orang-orang kan belum tahu gitu, belum gimana Pulau Umang gitu, Pulau Liwungan gitu. Ya mungkin sebagian doang kali yang tahu Pulau Umang. Iya, sebagian doang. Karena biaya untuk ke Pulau Umang itu lumayan mahal. Dulu pernah ngobrol sama orang di Jakarta sendiri, untuk biaya satu keluarga itu, suami, istri, 2 orang anak itu sekitar 30 juta sampai 35 juta. Kalau misalkan nggak tahu sekarang. Ya, tahu ya, karena emang dulu juga kan emang pernah direnov juga itu gara-gara ada bencana tsunami juga. Terus perihal harga nih, kan kalau misalkan kalian nyari yang emang murah gitu, bisa kan ada alternatif lain itu kayak Pulau Liwungan gitu, plus Pulau apa sih namanya, Pulau Badul. Nah kayak gitu tuh. Berarti boleh lah ya kapan-kapan kita boleh lah. Kita kasih lihat ini loh biaya masuknya per orangnya sekian gitu kan. Murah lah, kalau misalkan untuk destinasi pulau juga lumayan kan. Kalau misalkan berenang sendiri makan nggak mungkin. Iyalah. Capek juga. Pulau Badul itu maksudnya pulau itu ada apa gitu di pulau itu, misalnya kalau Pulau Umang kayaknya yang gue tahu Umang itu
monyet ya atau gimana? Umang itu kalau misalkan di sini ya, umang itu kan kayak keong, tahu nggak? Keong. Jadi tuh di sini keong. Nah, keong itu kenapa disebut Pulau Umang? Karena ada bangunan yang mirip umang ya. Ya, mirip rumah keong. Rumah keongnya. Rumah keong. Jadi makanya disebut Pulau Umang. Nah, seperti itu. Kalau Pulau Badul itu tadi? Pulau Badul. Nah, itu di situ ada apa ada. aja sih di Pulau Badul tuh? Ya, kalau misalkan ada apa aja, ya paling kayak untuk ngecamp aja. Untuk ngecamp terus Bisa ada snorkeling nggak sih? bisa snorkeling terus Berarti dengan biaya sekian kita udah dapat perlengkapan buat snorkeling. iya bisa. Tapi kalau itu bawa sendiri paling ya kalau masalah peralatan. Kalau misalkan apa namanya mau hemat ya bawa sendiri alatnya. Iya paling kan Ya, tapi kalian alat rice cooker sendiri ya biar hemat ya. Karena kalau liburan kayak gini pasti harga ditembak semua kan. Sebenarnya memang Banten itu banyak lah ya Banyak destinasi wisatanya. dan nggak cukup untuk 1 minggu ya. Kalau misalkan bicara Banten, Banten keseluruhan itu banyak. Banyak kalau gitu. Kalau misalkan mau disebutin satu-satu di Serang juga ada. Di Serang udah Anyar udah terkenal lah Anyar mah. Terus ada lagi di sekarang yang lagi ngetren tuh di Carita yang namanya apa sih namanya ya pantai apa yang kemarin dipakai syuting? Pantai Terawang bukan? Bukan. Kalau syuting ada apa? Tar. Apa ya? Pantai apa tuh? Pokoknya yang berada di itulah ya di Masih di kawasan Carita lah. Pokoknya di kawasan Lipo. Kawasan Lipo. Ya, pantai kawasan Lipo. Ya di situ pokoknya Pantai Pandan. Oh, Pantai. Nah, Pantai Pandan itu kemarin dipakai syuting sama si Al Gojali itu. Apa itu ya? Lupa lagi intinya. My Little Mom, ada My Little Mom series TV series itu ya. Di WTV itu. Pernah dipakai itu tuh, pakai syuting My Little Mom juga. Ya, tapi tetaplah kita kalau banyak destinasi wisata juga kalau kita nggak dijaga ya kan nggak dijaga iya pasti sampah sih dijaga segala macam sama kalau bisa dijaga dari pemerintahnya sendiri ya kesadaran diri juga iya tempat kita ini kampung kita ini butuh perhatian dari pemerintah karena apa satu banyak destinasi wisata di sini gitu cuman fasilitasnya seperti perasaannya kayak jalannya gitu kan ya. terlalu apa ya terlalu menyedihkan lah kalau gua bilang mah gitu banyak jalan berlubang rusak gitu kan ya masih banyak tambalan ya juga. Masih banyak tambalan juga kan ibaratnya cuma nambal kayak gitu doang rusak tambal jadi nggak ada apa sih namanya kurang dilirik lah sama pemerintah perhatikan gitu padahal jalur seperti jalur Mandalawangi sendiri itu kan udah termasuk jalur provinsi kan jalur wisata juga untuk menuju ke Anyer kan ada juga nih kalau misalkan daerah Mandalawangi itu ada yang namanya Lewi Bumi nah Lewi Bumi juga itu kayak tempat wisata kayak buat outbound juga kayak apa sih namanya Arung Jeram nah di situ juga bisa buat renang juga bisa itu Lewi Bumi itu di situ jadi udah terkenal juga tuh Lewi Bumi kalau misalkan di daerah Pandeglang sendiri. Ada juga pemandian DM tuh ya di Pari dekat di Mandalawangi masih daerah Mandalawangi. Pokoknya Mandalawangi juga banyaklah tempat wisata sekarang. Nah untuk jalur dari Jakarta nih, dari Jakarta ke Pandeglang sendiri ya itu yang gua tahu sih itu ada 2 jalur ya. Iya ada 2 jalur. Nah itu jalur mana aja tuh? Ada dari jalur kalau kalian pengen yang pengen enak gitu ya bisa lewat jalur Anyar ya itu enak tuh dari ke arah Cilegon terus ke Serang juga ngelewatin Kabupaten Serang ya mungkin kalau untuk itu bisa lah gue bantu jawab ya mungkin karena gue orang Depok nih yang tahu jalan gitu kalau mau tujuannya Anyar bisa langsung keluar Cilegon Barat ya. Anyar ya. Tapi kalau untuk jalan alternatifnya bisa lewat Serang Timur. Kita keluar tol Serang Timur kita keluar, apalagi sekarang ada tol baru tuh. Serang Timur, Serang Rangkas Bitung. Masuk ke situ, keluar di Rangkas, lurus terus bablas ambil arah Pandeglang Labuan. Ya. Nah, tapi sekarang itu tol kan bukan tol Serang Rangkas doang. Itu tujuannya Serang Panimbang. Nah, karena sekarang udah lumayan lah ibaratnya ada tol gitu untuk. Nah, tujuan ada tol itu
untuk menambah daya tarik wisata. Wisata ya. Terus untuk meningkatkan ekonomi UMKM kayak gitu ya. Banyak sebenarnya jalan bisa lewat Ciamas, bisa untuk menghindari kemacetan, apalagi kan kalau kayak sekarang kayak kemarin tuh bisa makan waktu 2 jam sampai 3 jam. Tapi kalau misalkan lagi liburan sih saran aja ya, jangan lewat Ciamas, karena lewat Ciamas mah sekarang justru mungkin mereka nganggapnya dan Ciamas nggak macet. Iya. Nah, banyak yang jalan Ciamas akhirnya macet, kejebak macet. Ya. Nah, saran aja kalau misalkan kalian liburan entah Natal, tahun baru gitu ya, kayak liburan mudik lebaran gitu ya, jangan lewat Ciamas, tapi lewat yang jalan enak aja kayak Anyer gitu. Nah, jalan Anyer itu sepi ya. Tapi kalau misalkan ngambilnya jangan ini juga, ibaratnya jangan terlalu inilah. Bukan lagi ada proyek perbaikan jalan. Iya, kalau misalkan lagi ada proyek kayak gini. Pelindo loh, ya. Pelindo 2 tuh. Itu karena memang mau dibangun. Intinya kalau misalkan daerah sini itu daerah liburan udah padat lah. Udah padat lah ya. Udah padat, udah banyak juga. Tapi ada yang kurang tahu juga, mungkin cuman daerah-daerah Anyer doang lah yang tahu mah gitu. Orang-orang Jakarta taunya Anyer doang gitu. Tapi mereka nggak tahu ibaratnya sampai ke daerah Kulon sana, daerah selatan. Makanya ngarahnya cuman yang deket-deket aja ke Anyer. Padahal mah di sini nggak kalah keren gitu, view-nya nggak kayak sama kayak di Bali lah ibaratnya. Oh iya. Gua pernah ke Pantai Bagedur tuh, yang full pantai, mobil tuh parkirnya depan pantai langsung gitu. Memang pantai panjang dia pasir, cuman dia masuk ke selatan, pantai selatan. Itu Malingping masuknya. Iya Malingping, tapi kan masih masuk Banten dia kan, perbatasan antara Banten dan Sukabumi. Iya, itu buat orang Sukabumi yang ada di apa namanya, ujung Kulon. Ujung Genteng. Ujung Genteng yang udah berada di Ujung Genteng bisa dibablasin tuh ke Baya. Semua Baya juga sebenarnya masuk Banten tuh. Masuk Banten. Makanya untuk pemerintahnya Banten sendiri ya mudah-mudahan tetap diperhatiin lah ya, wisata-wisata ya kan. Karena kan memang itu buat. Tapi kalau jalan ke Tanjung Lesung cakep kok. Udah bagus. Udah bagus. Pokoknya cuman yang mau ke Tanjung Lesung ya kayak dari Serang ke sininya itu kan banyak jalan bergelombang, banyak jalan berlubang. Jujur sih itu emang bikin nggak enak perjalanan aja. Pemerintah Banten itu penting ya, karena buat pemasukan kas daerah juga kan. Daerah juga ya. Iya. Kan kalau misalkan jalan enak kan semua jadi wisatawan juga ngerasa kayak nyaman banget gitu ke daerah Banten gitu, enak jalannya juga. Kan otomatis kalau jalan bagus, wisatanya rame, perekonomian warga setempat pun kan kebantu. Biasanya kan gitu. Karena banyak sebenarnya kalau dihitung pantainya sendiri aja udah berapa tuh di Banten itu. Oh, banyak. Ya, belum wisata. Sebenarnya Banten itu kurang promosi sih. Kurang promosi. Kalau misalkan emang promosinya benar-benar gitu ya. Mungkin Bali Banten itu jadi Bali kedua gitu. Iya, Bali kedua. Iya, saingan lah ibaratnya. Mungkin nggak kalah sama Bali gitu. Cuman emang kurang diperhatiin ketika kita ke pantainya aja gitu ya. Kalau misalkan ke daerah Tanjung Lesung itu masih kayak sepi aja gitu, sepi gitu. Terus daerah Tanjung Lesung masih kurang diperhatiin. Kurang diperhatikan karena pernah ke sana tuh sekitar 3 tahun yang lalu lah itu. Banyak kayak masih berantakan sih, masih rada kotor gitu kan. Iya, masih kurang diperhatikan sebenarnya pemerintah. Kurang diperhatikan sih, cuman kayak gitu doang. Terus ngomongin pemerintah. Iya. Ya kan nggak apa-apa kita kritik bukan untuk menghina gitu, untuk membangun gitu. Kan kalau misalkan dengerin nih kepala desa di sini tuh. Kalau kita misalkan mengkritik pemerintah itu untuk membangun tujuannya, bukan untuk menghina, untuk menjatuhkan, tapi untuk memberikan solusi gimana nih ke depannya gitu. Gimana Banten untuk ditata lebih rapi lagi, apalagi terutama kalau misalkan di daerah gue Pandeglang gitu ayah. Kayak daerah-daerah pantai gitu, ditingkatkan lagi promosinya, terus diberikan lagi fasilitas yang emang layak gitu untuk wisatawan. Kan itu juga untuk pemasukan juga kan tadi kan, pemasukan ke daerah kan lumayan. Iya. Lagian juga apa sih ibaratnya susahnya gitu kan ya, untuk memajukan daerah sendiri gitu, untuk memperkenalkan kepada semua halayak umum gitu bahwa di Banten ini, di Pandeglang ini nggak kalah jauh gitu sama wisata-wisata lain gitu, kayak di Lombok, kayak di Papua, di Raja Ampat. Lihat aja sekarang di Bali ibaratnya
jadi tempat wisata kan masyarakat Bali kan maju ibaratnya. masyarakat Bali Banyak maju, yang ibaratnya orang luar tahu ya kan. orang luar tahu gitu. Jadi intinya itu penting lah ya. Iya, Pertama, penting. Yang penting itu sebenarnya akses jalannya Akses dulu jalannya, deh. Ya, kan? terus promosinya, Promosinya lah ya. memperkenalkan Kalau kayak harus gimana. gencar tuh gubernur. Iya. Promosinya. Banten ya? Banten. Banten. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lah ya kan Banten. Iya. Ya bukan mentingin ego sendiri gitu. Tuh. Harus diperhatikan Harus jalannya diperhatikan. itu Pak. Tuh. Lobang mulu Pak. Hmm. Capek. Jadi kita ngobrolin sebenarnya memang acak adul ya. Yang Acak adul, penting- kita ngobrol acak adul intinya sih sih. dari omongan ini ya pengen Banten itu lebih baik. Lebih maju, lebih baik lagi Lebih gitu. maju. Tujuan kita Baik-baik cuma lagi. itu. Cuma itu doang. Banten itu biar lebih baik ke depannya. Orang berwisata ke daerah Banten itu merasa nyaman, ya kan? Merasa pengen balik lagi Pengen ke balik Banten. lagi, wah enak Baik, tuh. betul. Oh jalannya bagus tuh, lewat sini jalannya bagus gitu. Lagian kalau misalkan dari Jakarta gitu ya, nggak harus madet-madetin Bali gitu ibaratnya. Ya, Bali doang gitu yang enak gitu. Tapi kan deket Jakarta juga ada gitu loh. Ada lagi ya. Ngapain jauh-jauh ke Bali kan? Kalau misalkan kita ke Bali ongkosnya sampai 3 sampai 4 jutaan gitu ya, lumayan kan. Kalau misalkan ke Banten paling cuma 1 juta juga nggak mungkin gitu loh. Memang sebenarnya memang Bali memang itu bagus. Kita wisata lain itu bagus. Tapi di wilayah yang terdekat dulu lah kita ada. Iya kita gitu. mengenalkan. Makanya jangan ke jauh-jauh dulu gitu Iya, ya ibaratnya. yang deket-deket dulu nih, Yang ada deket-deket lah ya. dulu gitu ada gitu ya. Nah, kita udah ngomongin apa nih, kebudayaan, kuliner, destinasi wisata. Ada satu yang perlu kita kulik untuk daerah Banten sendiri. Ya. Apa tuh, Pak? Selain terkenal dengan debus biasanya, kalau orang Jakarta tuh kalau sebut nama Banten, kenapa sih terkenal dengan Debusnya. Jawara. jawaranya, Jawaranya debusnya. peletnya, santetnya, ya kan? Nah itu sih yang harus dilurusin juga ya. Kalau misalkan Jawara sih emang terkenal ya, Ya. tanahnya para Jawara gitu. Karena emang banyak orang-orang. Gini loh, Banten kan kalau kita nyebut Banten, orang langsung, kenapa gitu kan? Mereka tuh yang tahu cuman telu, santet, iya. pelet gitu. Sementara mereka nggak tahu sebenarnya Banten itu sendiri. Kalau mungkin kalau orang-orang tua dulu tuh bilangnya gini loh, jangan ngaku orang Banten kalau nggak bisa ngaji, ya kan? Berarti intinya gini, Banten itu sebenarnya daerah yang religius gitu loh. Jadi sekedar meluruskan aja nih gitu maksudnya gitu kan. Mungkin adalah sebagian yang ke arah situ gitu. Tapi sebenarnya orang-orang Banten sendiri lebih ke religius, sementara orang-orang religius itu tidak mengenal istilah-istilah itu gitu. Pelet, santet gitu kan. Nah, padahal Banten itu, Banten khususnya Pandeglang ya, itu disebut kota santri, kota 1000 santri lah, ibaratnya santrinya banyak gitu. Bahkan di setiap kampung itu pasti ada satu pesantren, jadi satu pondok pesantren gitu ya. Setiap kampung itu pasti ada. Nah makanya disebut kota santri ya. Terus untuk melurusin lagi tuh ya, kayak teluhnya, santetnya gitu ya. Mungkin itu cuma sekedar gitu aja gitu, dari mulut ke mulut gitu ya. Kalau orang-orang dulu ya mungkin mungkin memang iya gitu. Iya mungkin iya gitu. Era modern sekarang ini kayaknya enggak ya. Iya nggak mungkin juga gitu, jarang juga mungkin. Karena lebih banyak orang yang sadar. Ada sebagian yang masih percaya gitu sama kayak gitu. Cuman kalau misalkan kita mikir untuk logisnya itu kan nggak mungkin juga gitu loh. Mungkin. Itu sekedar meluruskan bahwa Banten nggak seperti itu. Tapi kalau misalkan disebut tanah para Jawara sih ya, Banten itu emang disebut banyak ini sih Jawara. Paku Bumi ada di Banten. Ada di Banten. Paku Bumi yang disebut namanya Paku Bumi itu ya cari aja dari Google, Paku Bumi Banten. Syekh ya, Syekh yang terkenal kayak Syekh Nawawi Al-Banteni itu ya. Terus ada Syekh banyak lah. Masa sih udah terkenal dengan julukan kota santri, banyak Syekh melahirkan Syekh gitu kan, Ustadz ulama, Paku Bumi. Pokoknya intinya itulah. Ya pokoknya itulah untuk meluruskan ke situ gitu, bahwa Banten itu tidak senegatif itu. Enggak. Mungkin hanya sebagian gitu. Benar-benar. Masih ada. Masih ada, kita juga nggak bisa mungkirin. Masih ada. Masih ada, cuman tapi
nggak banyak lah, nggak kayak orang-orang dulu lah gitu. Mungkin orang-orang dulu masih percaya kayak yang begituan Iya, gitu. karena- Tapi sekarang kan udah tergerus sama perubahan zaman gitu ya. Mungkin Ya. kalau pelet dulu kalah sama pelet sekarang. Kalau pelet sekarang pelet Jepang, Apaan tuh Pak? motor. Oh iya, benar-benar. Pelet Eropa lebih mantep lagi kan, Mercedes, BMW. Kalau diabui lagi peletnya. ada sini Memang gini loh, debus itu kadang buat daya tarik juga wisata. Nah, kalau untuk tujuannya bikin orang tertarik untuk jadi pemasukan ke daerah sih nggak jadi masalah ya kan. Tapi kalau misalkan digunakannya untuk yang hal lain, nah itu beda lagi. Nah, misalnya. itu lagi tuh debus-debus yang pinggir jalan tuh yang naik mobil tuh, mobil Grand Max apa itu kan. Yang Iya. aksi-aksi pinggir jalan tuh hati-hati tuh, itu bukan debus tuh, penipuan itu. Penemuan ya. Penipuan itu. Kalau istilahnya kalau debus-debus itu untuk daya tarik kampung tersebut sih sebenarnya nggak jadi masalah karena orang jadi kan cuman buat mau ke kampung ya gitu buat ya. mengenalkan budaya aja Nah, sih. iya, gitu. Sebenarnya budaya debus itu emang ibaratnya punya daya tarik tersendiri. Ya. Selain itu dari kayak gimana sih debus itu. Nah, terus kan orang-orang nggak tahu tuh debus kayak gimana. Terus pas lihat gitu langsung gitu. Oh, debus itu kayak gini loh gitu. Bukan cuman makan beling aja gitu, Ya, tapi bukan ada makan atraksi-atrasi lainnya gitu. Kekebalan gitu ya. Itu mah cuman emang buat hiburan aja gitu. Sebenarnya bukan kayak adu jago atau gimana, tapi buat hiburan untuk Lebih kepada show kan, show. pertunjukan lah, pertunjukan ya. Seperti halnya kalau di Jakarta topeng monyet yang agak beda. Kayak kalau di Jakarta kan Ada seperti itu gitu, maksudnya pertunjukan sirkus atau apa gitu kan. iya. Terus Itu ada lagi aku sih yang topeng monyet ya. Takutnya marah. Nggak tetap lah kan kita kan mengedukasi itu satu daerah. Jadi intinya sebenarnya kita bikin video ini mau kenalin Banten itu sendiri ya yang dikhususkan untuk Paneglang itu sendiri, Indonesia itu sendiri ya kan. Jadi sebenarnya untuk orang tertarik lah ya kan. Selama ini kan orang taunya Paneglangnya doang. Ya kan, nggak tahu nih ada menes. malahan gitu. Paneglang ibaratnya walaupun di daerah Jawa tapi agak kurang terkenal karena emang kayak mungkin tadi juga kan ya udah balik lagi ke topik yang tadi kurangnya promosi Paneglang itu. Kan banyak orang yang belum tahu Paneglang itu di mana sih. Nah, pas terkenalnya cuma pas ada bencana doang gitu. Paneglang itu di sini gitu. Padahal kalau misalkan untuk ditelik lagi gitu ya, Paneglang itu banyak wisatanya loh gitu. Banyak. Bukan hanya cuman bencananya doang gitu. Kalau misalkan mungkin satu informasi lagi nih buat penontonnya ini apa? Bang Al. Waktu-waktu Banten ini masih masuk teritorinya Jawa Barat. Dulu Banten ini masih masuk nih teritorinya Jawa Barat nih. Ya kan? Jalan bisa bagus kok, bisa mulus. Kenapa setelah pemekaran Banten minta sendiri jadi provinsi gitu kan? Asal tahu aja Pandeglang, Serang dulu masuk provinsi Jawa Barat loh. semuanya pokoknya Pemekaran sebanten. provinsi, ya kan? Maksud sudah dikelola sendiri dalam arti sudah bisa dari Jawa Barat, harusnya bisa lebih maju. Harusnya. Lebih maju lah ya. Harusnya. Bisa lah pasti lah ya Banten. Bandung bisa terkenal, kenapa Banten enggak? Bali bisa terkenal destinasi pantainya, kenapa Banten enggak? Ya kan? Bandung terkenal kulinernya. Banten juga banyak loh kuliner khasnya gitu kan. Kalau misalkan di Serang kan ada tuh sate bandeng namanya. Sate bandeng banyak kan di sini. Kalau di sini sate apa? Sate kerbau atau gimana? Kalau misalkan di sini kan kalau sate mah kurang. Nah, kurang ya? tapi benar masyarakat di sini lebih banyak mengkonsumsi Iya, daging kerbau, daging kerbau. daging sapi. Iya, timbang daging sapi. Itu tuh. Tapi katanya ini loh, informasi daging kerbau itu lebih keras daripada daging sapi gitu. Itu Kal- benar nggak sih? Tergantung pengelolaan dalam itu masaknya. Tergantung masak, tergantung Kalau misalkan bumbunya kali ya. iya. Kalau misalkan kan di sini biasanya di rumah nih mamah gitu ya. Iya. Oh, biasanya dimasak kayak rendang juga gitu, kayak disemur gitu. Terus kalau misalkan ada lebaran ya, tahu nggak uli? Ya. Gemblong. Nah, itu kan buat kalau misalkan pagi-pagi nih sebelum sholat Id gitu ya. Biasanya makan gemblong dulu gitu, dicocol sama semur. Nah, itu kuliner lah ibaratnya. Ya. Kalau misalkan boleh dijadiin kuliner juga khas Banten boleh juga tuh gitu, misalkan semur cocol sama gemblong gitu. Nah, itu juga enak sih ibaratnya. Terus masalah kerasnya juga gimana pengelolaan masakannya juga gitu.
gimana cara masaknya. Tapi jujur nih, enakan daging kebo daripada daging sapi. Kalau percaya, datang ke Banten, ke Menes, makan daging kebo, mantap. Rasain Udah, ya. Nah itu dari sisi makanan nih kita udah, dari sisi wisata kita udah ngomongin istilahnya ngajak nonton Bang Al juga udah semua nih. Salah satu juga yang Bang Al pengen tahu tuh sama abang sama Ade lah ya kan, pengen tahu tuh yang aslinya Banten sendiri, bahasa Banten itu sebenarnya Sundanya Sunda apa nih? Sebenarnya Banten itu ada banyak bahasa ya. Tersebut ada bahasa Jaseng. Jaseng itu Jawa Serang. Jawa Serang. Ya, ada bahasa Jawa Serang. Terus ada bahasa ibaratnya Sunda. Tapi Sundanya sendiri Sunda kasar. Oh, Sunda kasar. Iya. Kalau Bandung kan terkenal. Iya, Sunda halus gitu. Ya. Sunda Garut ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan di sini tuh Sunda kasar. Terus ada lagi yang paling kasar itu ada di Sunda yang ibaratnya Sunda di Baduy gitu tuh ya. Nah itu. Tapi kalau misalkan masyarakat di sini kan emang udah terbiasa gitu ya sama bahasa gitu. Kalau misalkan kita bawa ke Bandung mungkin itu agak kasar gitu. Tapi di sini udah terbiasa gitu sama bahasa-bahasa kayak gitu. Sebenarnya kita juga punya bahasa halusnya. Punya bahasa halus. Cuman beda gitu beda sama. Aja kalau sama yang udah tongkrongan atau seumuran mungkin gitu ya bercandanya. Terus setiap di Pandeglang aja ya, contohnya ya. Di sini aksennya itu beda. Aksen enggak di sini satu daerah aja, satu daerah gampang. Misalkan ya daerah Menes, aksennya kayak gini. Misalkan kalau misalkan Menes itu terkenalnya sama rock, wih di mana dia rock gitu. Jadi rock itu orok, kalau misalkan orok Menes gitu ya. Orok Menes itu orang Menes. Nah kalau misalkan dibahasain ke bahasa Sundanya yang emang ini gitu, orok itu bayi. Tapi kalau misalkan di Menes itu orok itu orang gitu. Orok itu Menes. Wih di mana dia rock gitu. Wih di mana dia, kalau misalkan dari mana lu gitu, kalau misalkan bahasa Jakartanya gitu. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama Bandung, Sukabumi, Bogor, sebenarnya nggak jauh beda. Cuman di sini sendiri tuh kayak ada penyebutan yang nggak lazim lah gitu bahasanya. Ya tadi barusan orok ya, kalau orok Menes gitu, berarti orang Menes gitu. Kalau bahasa Indonesia kan orok itu bayi, ya kan, bayi. Terus kalau Jaseng itu kadang-kadang ada kalimat yang nggak ada artinya gitu, kayak sini ge gitu. Ya kan? Iya. Kalau orang Serang, kalau ngobrol sama orang Serang coba deh, sini ge gitu. Nah itu ini ge gitu. Tambahan kali ya. Ya, tambahan kata-kata tambahan. Dan kalau yang paling membingungkan itu bahasa pesisir, bahasa orang Merak. Orang Merak. Gua ngobrol sama kawan gua itu orang Merak, itu percampuran antara bahasa Sunda dan bahasa Lampung, ada Jawanya juga. Karena pesisir kan dia, ya itu bingung kita juga yang orang Banten sendiri kadang-kadang nggak ngerti. Benar kan? Biasanya daerah pesisir tuh mungkin di setiap daerah juga sama kali begitu. Untuk daerah pesisir pasti beda. Tadi yang disebut lagi tadi Jawa Serang, itu maksudnya gimana tuh Jawa Serang tuh? Jawa Serang itu Jawa, bahasa Jawa tapi dari Serang enggak, Jawa emang Jawa Serang gitu. Jawa Serang, tapi beda sama Jawa yang ada di Jawa Timur gitu. Jawa ini kan kalau misalkan Semarang gitu Jawanya Jawa halus gitu ya. Kalau misalkan di Tegal gitu, di Brebes gitu kan beda-beda lagi. Ngapak gitu ya, ngapak gitu. Kalau di Madura kan beda lagi gitu. Kalau di Surabaya gitu, area Surabaya gitu beda lagi gitu ya. Satu lagi dikarenakan emang banyak kan orang Serang orang Jawa. Orang Jawa. Mungkin sebenarnya gini, jadi bahasa Jakarta sendiri aja kayak misalkan apa ya kan, gimana itu mungkin ya bahasa Depok juga kayak gitu ya kalau nggak salah. Jakarta gitu. Kan juga kan kayak Jakarta Selatan sama Jakarta Utara kan beda tuh. Iya, Jaksel kan ada bahasa Londonnya gitu. Kalau Priok kan bahasa gaulnya gitu, literally ya gitu. Literally ya, whatever lah. Makanya sebenarnya kalau orang bule datang ke Indonesia itu sebenarnya lu nguasain satu daerah juga belum tentu bisa 1 bulan sebenarnya. Apalagi kan bahasa Sunda kan bahasa paling susah. Ibaratnya paling susah lah ibaratnya buat ngertiin. Tergantung orangnya gitu ya. Kalau pengen emang ngerti bahasa Sunda, salah aja kalau misalkan bahasa Sunda itu banyak artinya gitu. Banyak artinya. Banyak pendaraannya. Terus kayak nih dari satu kata aja gitu ya, satu kelakuan atau satu sifat aja, kayak jatuh gitu ya, itu banyak kalau misalkan di sini jatuh gitu ya,
Kan kalau misalkan di Jakarta mah jatuh ya jatuh aja gitu ya. Itu ya. Tapi di sini ada berbagai macam versi gitu. Apa aja? Kalau misalkan jatuhnya ke gelincir gitu ya, itu namanya di Soledad gitu. Soledad. Terus ngagu dableg, terus banyak lagi, terus kayak najong gitu loh. Kalau misalkan kita kan apa sih Kalau najong bahasa Sunda tuh ya. Artinya apa kalau najong? apa sih namanya kalau misalkan kena benda gitu, kena kepleset gitu, kesandung gitu ya. Kalau bahasa Jakarta najong najis betul. Najis, Gitu. Najong. Tapi itu dipelintir, najong itu dipelintir orang yang maksudnya yang agak-agak gitu lah ya, najong gitu. Kalau misal ada juga najong juga, ada dua kata, ada dua apa sih namanya, dua sifat lah. Ada najong kalau misalkan nendang nih ya, pakai kaki depan itu namanya najong. Terus ada lagi kalau misalkan kena benda gitu, apa kena akar gitu ya, terus jatuh itu namanya najong juga gitu. Jadi banyak lah kata dalam satu bahasa aja gitu terdapat banyak ini gitu loh, banyak arti gitu, banyak arti. Orang Bandung juga yang bisa bahasa Sunda belum tentu bisa bahasa Banten. Begitupun sebaliknya, cuman mungkin kalau untuk bahasa halus mah kita nguasain. Mungkin shock culture untuk orang Bandung itu ke Banten itu jadi kaget kalau misalkan dengar biasa mereka bahasa halus, datang ke sini bahasa kasar. Terus biasa tuh di Pandeglang ada dia namanya kan mama orang Kademerak tuh ya, orang Pandeglang asli. Itu biasa ngomong pakai jing. Di mana dia jing gitu. Kan kalau misalkan jing itu anjing kan ya. Padahal bukan anjing, tapi jing aja jing gitu. Tambahan gitu. Iya, ada tambahan. Kayak tadi Serang lah. Di mana dia jing gitu. Di mana dia jing gitu. Aing nyangan dia jing gitu. Tapi bukan berarti ngatain dia anjing gitu, bukan. Tapi ada tambahan ya gitu. Makanya kalau misalkan orang Bandung atau misalkan orang sana lah gitu. Jangan kaget kalau ngobrol. Jangan kaget gitu. Iya. Padahal bukannya kita apa namanya bukan kasar, bukan, tapi bahasanya kita yang gitu. Nah, gue pernah pengalaman dulu. Gue kan orang Depok nih. Kuliah di Bogor tahun sekitar 2004 lah. Dan mereka biasa menggunakan pakai bahasa Sunda. Nah, gue yang orang Banten, notabene orang Banten dan nggak bisa bahasa Sunda sebenarnya, mencoba berbicara dengan bahasa Sunda tapi logatnya logat Banten. Dan gue pernah logatnya logat Banten dan gue pernah ditegur gitu loh. Ini kayak gini, mana dia, dan ternyata kata dia itu di Bogor itu kasar. Nah dia itu maksudnya apa tuh? Ada artinya apa yang tentang Bandung? Iya dia itu kamu atau itu kamu lo bahasanya. Kalau misalkan bahasa Jakarta kan kalau misalkan pakai lu gitu ya. Kalau misalkan ke lebih tua kan kasar gitu. Kalau orang Bogor biasanya kan lebih halus. Areka mana sia gitu kan. Nah, kita mau ngomong areka mana dia. Kalau sia juga kasar juga. Kasar tapi untuk gaya bahasa tongkrongannya masih diterima kalau di Bogor. Cuman kalau udah bahasa dia kalau misalkan itu udah kasar banget. Nih kalau misalkan ada lagi, kalau misalkan mau halus, areka mana gitu. Nah, itu lebih gitu ya. Gitu ya. Areka mana gitu. Tapi kalau di Jakarta tuh kata itu manggil. Apa ya istilahnya Bandung ya, gitu, cuma bahasa sekilas doang. Ada kieu masa. Bener loh, gua kaget loh sampai gua bilang, kasar amat bahasa lu gitu. Kasar amat bahasa mana? Kalau Banten mah geus biasa meureun bahasa gitunya. Maneh juga iya. Mana ya, cuman kalau untuk tongkrongan lah kita bicara, kalau untuk yang lebih tua mah ya wajar. Dan gua pernah tuh waktu itu ngobrol sama salah satu dosen gua lah gitu, ngomong terus dahar kan pak gitu. Ternyata dahar itu untuk orang Bogor kasar tuh, kasar. Terus tuang itu apa artinya? Terus makan. Nah makan itu ada beberapa, ada kayak kalau misalkan makan ya, makan itu tuang, emam, dahar, lebok, nanti apa sih namanya, bukan ada dahar, lebok, apa lagi ya, jajadog itu makan itu. Kalau misalkan makan siang gitu ngaliwe, kalau misalkan makan bareng-bareng gitu ya, bacakan. Kalau bacakan itu tahu nggak bacakan sih? Nggak tahu. Nah, belum tahu ya. Bacakan mungkin sebagian orang belum tahu. Makan bareng-bareng. Makan bareng-bareng yang di apa sih, daun pisang. Bacakan. Isinya ya lauknya juga bukan banyak, kayak ikan emas dipanggang, digoreng juga. Kayak tadi. Banyak itu kayak. Nah kalau nggak ngarium apa tuh?
Nah, Ngariung tuh ngumpul. ngariung itu ngumpul. Nah, termasuk kayaknya itu termasuk ngajak makan juga ya, bukan bener gak sih? Beda. Kalau misalkan di sini ngariung itu ada beberapa versi. Ada ngariung yang ngumpul, riung kayak buat rapat gitu. Terus ada lagi ngariung yang emang buat tahlilan. Tahlilan yang emang kan kalau misalkan ada yang meninggal gitu. Ngariung, ada ngariungan gitu. Nah, itu kumpul gitu, ada takziah gitu. Tajir. Ya, kayak gitu. Kalau Padangan lu bahasa mana tuh Padangan? Kalau Padang kan kurang tahu gitu bahasa. Nggak tahu itu Padangan bahasa apa? Madang kali, Madang ya makan. Kalau misalnya Padang Jawa kali ya. Jawa kali Madang. Oh, Madang. Madang tuh makan. Padang Kalau ini bahasa kasarnya lebok tak kusia. Maksudnya makan tuh sama lu gitu. Darah Itu kalau buat kita marah orang lihat ini gitu lah. ada lagi ke hakan itu akan makan. Akan takut dia. Hakan gitu. takusia, akan takut dia itu bahasa kasar kalau misalkan. Bahasa kasar itu sebenarnya sumpah serapa ya. Sumpah serap. Iya benar kan? Kayak misalkan orang rakus nih gitu. Ya, atau nggak ngantri atau nggak mau ngantri atau masalah makanan rakus. Kan lagi enak nih, lagi enak ke orang gitu ya. Akan Terus takut orang dia. kena musibah gitu. Hakan takusia gitu. Nah, itu tuh. Nah itu tadi kan udah juga nih bahasa, wisata, sama apa gitu tadi yang kita bahas tuh banyak hal. Banyak lah orang. Ya kan, nah kan dari setiap daerah itu di Indonesia pasti ada yang namanya ciri khas. Kita ngomongin masalah batik lah ya kan, Batik. ciri khas ya batik ya kan. Di Jawa tuh ada batik segala macam, batik Jogja itu beda, batik Solo itu beda. Nah sebenarnya di Banten itu ada batik nggak sih, ciri khas dari Banten itu batik itu sendiri? Ada Sebenarnya ya? ada contohnya kayak di batik Baduy. Sebutannya? Batik Iya, sebutan apa itu ya? Batik apa itu? ada batik Banten juga ada tuh, motif Batik batik juga ada ya? Nah, Memang ada ciri khas itu? batik Paneglang. Batik Paneglang. Ya. Oh, Jadi Orang lebih taunya yang batik yang biasa orang Baduy pakai ya. orang Baduy pakai yang di ini diikat kepala gitu tuh. Udeng. Kayak selayar gitu. Ya udeng-udeng. Udeng-udeng. Nah, itu batik Baduy terkenal. Jadi terkenalnya kalau misalkan kalian pengen tahu gitu ya. Ada yang belum tahu gitu. Batik Baduy itu ciri khasnya warna biru sama hitam. Nah, itu udah pasti orang Baduy gitu tuh. Lagian ada juga Baduy juga kan, tergantung Baduynya. Iya. Baduynya ada Baduy luar, ada Baduy dalam. Baduy dalam Kalau- putih. Iya, kalau misalkan Baduy luar itu sering keluar kan, misalkan kayak jualan gitu untuk menambah lah gitu. Karena kalau misalkan Baduy luar emang udah masuk teknologi gitu ya, kayak HP gitu. Kalau misalkan Baduy dalam emang belum sama sekali gitu. Dan untuk masuknya aja ke Baduy dalam nih ya, Ayah, itu jangan kayak bawa HP aja gitu ya. Baju juga, baju nggak boleh kayak baju modern kayak kita gitu, baju kaos harus polos lah. halus, ibaratnya dari Baduy sono. Oh, dari sono. Jadi harus baju khusus gitu. Jangan kayak bawa gelang aja, bawa jam tangan, itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Ya pokoknya jangan ada yang motif kayak modern gitu. Pasti nanti pernah dulu tahun kemarin Kenapa tuh? ada orang yang coba masuk ke Baduy dalam pakai motor. Motornya dibakar. Motor dibakar. Karena kan emang itu melanggar aturan adat gitu. Kan semua juga harus ada aturannya ya. Setiap daerah kan ada aturan gitu. Kalau misalkan kalian tidak mentaati aturan kan ibaratnya udah melanggar lah gitu. Iya. Harus dikasih sanksi. Iya, lah harus ya. dikasih sanksi. Kan kalau misalkan Ntar dulu gua belet dulu. Biarin aja terusin. Lanjut Bang. kita lanjut ya, karena Lanjut ya. tadi ada sedikit sedikit trouble. ram. Trouble. Betul ya kan. Kentung. Sampai dari mana? Udah tadi gimana pembahasannya? Udeng batik. Batik ya. Oh ya, Banten ya. Baduy. Baduy. Karena emang di sini mah emang kan kurang gitu, kayak di Jawa gitu, nggak kayak di Semarang atau di Solo gitu ya. Karena emang kan terkenal batik, tapi mungkin batik Paneglang itu bisa dipromosin juga gitu. Ada yang batik Paneglang sekarang juga emang lagi gencar-gencarnya promosi gitu. Setiap hampir mungkin pegawai-pegawai di Paneglang itu diwajibkan memakai batik Paneglang. Oh, sekarang itu. Karena kan ada ininya, kewajibannya gitu. Karena kan untuk mempromosikan juga gitu. Gimana batik Paneglang, nggak kalah bagus sih sama batik-batik di sana. Gitu. Jadi memang sebenarnya udah ada ancang-ancang lah ya untuk pemerintah itu sendiri untuk memajuin Banten lah. Iya. Kan? Tapi mohon dipercepat juga sebenarnya ya. Karena Iya. memang kita kan masalah gitu dari COVID
ini aja kita 2 tahun ini baru semuanya dibebasin untuk pulang kampung kan. Hampir kemarin juga banyak yang tutup juga gitu. Kayak semacam tempat wisata juga banyak yang tutup gitu karena emang. Tapi alhamdulillahnya ya kalau misalkan untuk tempat wisata di sini masih dibuka gitu ya. Tapi cuman dibatasin aja gitu ya. Dibatasin. Tapi nggak kayak mungkin di luar-luar sana gitu ya, yang emang bener-bener di lockdown atau gimana gitu. Tapi cuman gitu ada pengaruhnya gitu ke tempat-tempat wisata gitu. Jadi memang benar-benar sekarang ya kalau bisa dijaga untuk pengunjung-pengunjung ya. Ya pengunjung-pengunjung yang emang mau wisata ke Pandeglang juga, tolong ibaratnya kalian juga kan harus punya aturan lah gitu ke sini gitu. Punya aturan lah ya. Iya punya aturan, punya ini. Jadi harus jangan jangan kalian ibaratnya lah mentang-mentang sepi boleh seenaknya gitu. Enggak, jangan gitu. Jaga untuk anak cucu kita nanti gitu, biar bisa menikmati. Gitu. Siap. Halo guys, balik lagi sama Bang Al nih. Tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih sama abang gua sendiri, dan ini kebetulan istilahnya ponakan gua nih, ponakan asli dari Pandeglang sendiri gitu loh, Menes sendiri. Jadi ini gua juga ada yang mau nanya sama lu nih Lang. Jadi gua pakai bahasa Jakarta aja. Nggak apa-apa, nggak bahasa Sunda. Kalem. Jadi gue mau nanya gini, kan beberapa video-video sebelumnya nih di YouTube gue sendiri, YouTube Bang Al itu nge-review lah tentang museum-museum di Jakarta. Nah kalau museum di Banten atau di Pandeglang itu sendiri sebenarnya ada atau enggak sih museum-museum itu? Kalau misalkan disebut ada ya? Ada di tepatnya di Masjid Agung Banten juga ada peninggalan kayak kesultanan kayak gitu. Jadi ada di situ ada banyak museum lah. Kayak meriam gitu ya. Dulu kan ada keraton gitu ya. Keraton Banten gitu. Terus kan tempat kesultanan lah. Iya. Dulu kan ada benteng benteng di Banten gitu ya. Nah itu terkenal juga gitu. Di daerah Banten. Terus termasuk tadi kayak penjara di alun-alun Pandeglang itu termasuk itu juga ya, Menes ya. Nah itu termasuk itu juga ya. Iya termasuk wisata juga lah ya. Tapi emang tadi juga ya kurang diperhatiin ya. Kurang diperhatiin sama pemerintah Pemda gitu, pemerintah daerah gitu. Jadi kurang lah gitu. Kalau misalkan ibaratnya harusnya kan dari pemerintah daerah untuk memajukan wisata penjara itu, penjara Belanda itu kan lumayan lah ibaratnya harus kalau misalkan di ini mah. Terus juga museum di sini ada di Citaman. Iya, Museum Batu Goong. Itu cuman museum-museum biasa doang, itu cuman ada ya prasasti kayak batu gitu. Kalau di Jakarta itu gua ada beberapa video dari Bang Al tuh kayak museum prasasti ada juga. Terus peninggalan-peninggalan zaman Belanda lengkap juga. Nah makanya kalau untuk Banten sendiri yang gue tahu sih memang kalau kita searching di Google ya itu banyak peninggalan terbentuknya Banten itu. Yang gue tahu sih di Google tuh ada, cuman gue nggak tahu nih letak-letaknya gitu loh. Terbentuknya Banten apa namanya daerah itu sendiri gitu. Nah Banten itu kan dulu kan dipimpin sama apa sih namanya Sultan gitu ya. Kesultanan di apa sih namanya di Banten gitu. Sultan Banten lah ya gitu. Terus kan ada juga peninggalannya di Masjid Agung Banten juga, ada menara itu ya. Itu emang udah dari dulu pas zaman Belanda juga udah ada gitu, udah dibuatnya juga. Terus ada meriam. Kayak dulu juga pernah di Menes tuh. Menes pernah cerita ya Bapak gitu. Setiap mau ini apa namanya ya? Mau buka puasa itu biasanya ada meriam. Ada petasan tuh? Bukan, jadi kayak meriam aja gitu. Kayak meriam ini, tapi cuman buat suaranya aja. Itu kedengarannya sampai ke Semenes. Sampai Semenes itu. Kedengarannya. Kan karena orang dulu Menes jarang penduduk ya. Nggak kayak sekarang gitu ya. Sekarang padat gitu Menes mah. Sebenarnya di Menes itu padatnya memang orang Menes itu sendiri apa memang pendatang? Banyak yang pendatang juga gitu ya. Kan karena emang udah campur-campur juga. Ada yang dari Batak, ada yang dari Lampung, terus ada yang dari Jawa juga gitu. Kebanyakan di sini sih orang-orang Jawa juga gitu ya, yang kerja kayak
bikin warung bakso gitu ya di sini. Banyak orang-orang Jawa juga pekerja juga. Ya sebenarnya memang mungkin nanti untuk penonton setia Bang Al ngevlog tuh ya kan, nanti ada beberapa yang Bang Al nanti tampilin lah, yang Bang Al juga masukin dari Google, masukin di itunya. Memang Bang Al sendiri juga walaupun turunan dari Pandeglang itu nggak tahu sebenarnya, Lang. Yeah. Pokoknya kalau kita pulang kampung nih, kalau gua sendiri pulang kampung, udah taunya ya kita pulang kampung aja nih, kita nggak mengenal budaya kita sendiri ya kan. Kadang gitu juga, makanya diadain ngobrol-ngobrol gini, pengen tahu juga nih. Maksudnya Pandeglang itu seperti apa? Oh ya, Menes siapa? Ternyata orang taunya Pandeglang doang, tapi nggak tahu Menesnya gitu. Dan wilayah-wilayah lainnya sebenarnya gitu loh. Dan kita harus tahu juga nih, misalnya setiap daerah itu kan ya nggak mungkin segampang dipikir orang, oh ya terbentuknya desa atau terbentuknya satu wilayah itu kan mungkin dari zaman penjajahan segala macam itu nggak main-main juga ya kan, teman daerah gitu. Pasti ada kejadian tertentu lah atau karena peristiwa apa gitu kan terbentuk gitu. Makanya masih mengenal juga dari Bangka sendiri gitu. Nih yang orang tahu kan ada tuh di Tanjung Lesung. Kenapa disebut di Tanjung Lesung gitu ya? Itu di Tanjung Lesung ada tempat lesung. Lesung itu buat itu apa sih namanya? Numbuk padi. Iya, numbuk padi. Jadi tempat buat numbuk padi itu kayak panjang gitu ya. Terus kayu gitu, dibuat dari kayu, entah itu dari kayu atau batu gitu ya, yang di ada lesungannya gitu ya, ada. Nah itu buat tempatnya, makanya disebutnya Tanjung Lesung gitu. Tanjung Lesung. Gitu. Terus Pandeglang juga, kenapa disebutnya Pandeglang gitu? Ya. Dulu pernah baca juga gitu ya, pas sekolah gitu, pas SMP. Kenapa itu disebutnya Pandeglang? Karena dulu ada yang namanya pandai gelang gitu. Jadi orang-orang bikin gelang gitu, bikin gelang. Iya, jadi kan disebutnya Pandeglang. Sebenarnya penyebutannya Paneglang apa Pandeglang? Pandeglang. Pandeglang. Tapi tulisannya Pandeglang. Iya, kalau misalkan itu kan ini. Kalau misalkan penyebutannya itu Pandeglang. Iya, Pandeglang. Iya, Pandeglang gitu. Pandeglang. Iya. Makanya kadang Bang Al kalau ditanya kampungnya mana, Pandeglang, orang juga agak bingung. Karena tulisannya ditulis kita searching Pandeglang tuh nggak ada. Iya, kalau misalnya Pandeglang. Ya pasti orang tahu Pandeglang. Padahal penyebutannya itu Pandeglang. Makanya Bang Al juga harus tahu juga zaman kita pulang kampung tapi nggak tahu mengenal. Terus ada juga nih Serang gitu. Kalau misalkan Serang kan penyebutannya dibacanya Serang gitu. Serang Banten, bukan Serang gitu, Serang gitu. Serang Banten gitu. Kalau Menes juga Menes gitu ya. Kalau sekarang ada orang yang Menes, dari mana sih Menes? Pak Menes gitu. Menes gitu. Iya, makanya kadang kosakatanya salah bingung juga sebenarnya gitu. Sebenarnya juga Bang Al juga baru tahunya itu lalang pulang kampung ini istilahnya baru pulang kampung lah istilahnya beberapa tahun ini. Terus juga kalau misal Bang Al pulang kampung juga cuman ya udah pulang kampung nih, nggak tahu wilayah gitu istilahnya itu, wisatanya juga taunya juga ya udah itu aja gitu. Makanya kebetulan bikinlah YouTube ini agar orang juga untuk mengedukasi lah. Iya, mengedukasi lah juga. Jadi mohon maaf nih, bukan menjelekan satu wisata atau wilayah lain, enggak. Jadi kita sebenarnya tuh intinya dari obrolan ini pengen ngajak kayak semua gitu. Ngajak semua untuk promosi untuk di Banten, mengenalkan Banten itu apa aja. Itu ada apa aja, ada wisata apa aja, terus juga ciri khasnya Banten itu apa, makanannya itu apa, terus bahasanya Banten itu sendiri itu apa. Jadi kita di sini tuh bikin video ini untuk mengenalkan Banten lebih jauh lagi gitu. Kalau misalkan kalian pengen tahu jelasnya gitu, kalian bisa datang juga ke Banten gitu, bukan cuma di video ini aja gitu ya. Kan kalau misalkan di video ini kan terbatas sih berarti informasinya juga kan. Saya juga orang yang emang benar-benar nggak benar-benar tahu gitu ya, cuman tahu lah gitu, cuman nggak semuanya tahu gitu. Makanya saya bilang ke kalian juga, pengen kalian tuh ya mengedukasi, pengen kalian semua tahu gitu, biar kalian kesini gitu ya, biar kalian penasaran juga kayak gimana sih Banten sebenarnya gitu, gimana sih Pandeglang sebenarnya. Jangan kalian ibaratnya ya tahu Banten, atau misalkan tahu Banten cuman kayak
dengar dari orang lah ya ya. dengar dari orang kayak santetnya lah, teluhnya lah, orang-orang kasarnya kayak gini. Enggak, sebenarnya pengen ngapus stigma itu Iya, gitu. betul. Pengen hapus stigma itu ya. Jadi untuk penonton setia Bang Al nih, jadi udah datang langsung ke Banten. Nanti Bang Al juga ngirimin atau di deskripsi nanti kasih keterangan-keterangan atau memang mau digaitin sama Bapak Elang bisa istilahnya. Digaitin juga bisa. Nanti di YouTube-nya Bapak Elang ada YouTube-nya Bapak Elang Ada, kan? Bapak. Nah, YouTube-nya apa kayak Bapak Elang? Ada kalau misalkan YouTube ininya Lucky TV, kalau misalkan ada Erlangga Channel juga. Erlangga Channel ya, ada juga. Itu kalau untuk IG ada nggak Bapak Elang? Ada IG, ada si Elang 45 underscore. Underscore tuh. Dan jangan lupa tuh nanti subscribe juga YouTube-nya, terus follow juga IG-nya nanti Elang. Nanti kalau misal memang pengen tahu tentang Banten juga terus butuh istilahnya gaet lah, nanti bisa hubungi Elang ya, langsung. Itu aja guys dari Bang Al dan Elang, dan tadi abang gua Bang Adit ya kan istilahnya. Bang Kentung. Iya Bang Kentung, gitu aja paling video dari Bang Al. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik tanda lonceng agar kalian update video berikut dari Bang Al. Ya insya Allah nanti next mungkin nggak tahu ya tahun ini atau tahun depan insya Allah Bang Al mau coba untuk review lah Banten lah. Explore lah. Iya, explore biar lebih mengenalkan kepada Mengenalkan kalian kayak gimana Banten Banten sih. itu sebenarnya. Ya paling itu aja dari Bang Al. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik nggak sengaja atau ya kita mohon maaf aja, apa ya, mohon maaf takutnya menyinggung salah satu pihak atau ya. segala macam. Enggak Nggak ada itu, kita cuman intinya sebenarnya mau ingin mengedukasi ke kalian semua ya. paling itu, Tidak ada niat untuk menjelekan satu daerah ataupun satu suku yang lainnya, tapi kita ingin mengedukasi atau mengenalkan ke kalian lebih jauh lagi tentang Banten. tentang Banten Bang, seperti itu aja dari Bang Al dan Elang dan Bang Adit ya kan. Apalagi nih kira-kira penutupan apa gimana nih? Gitu aja. Penutupan mohon maaf lahir dan batin di dalam edisi lebaran ya. See you next time in video. Ya, see you next time in video. See you, bye bye.